Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang video pembelajaran induksi matematik, di mana prinsip induksi matematik pada dasarnya itu ada dua. Yang pertama, kita asumsikan bahwa P dengan bilangan asli itu adalah benar. Kemudian yang kedua, jika PK benar, maka PK tambah 1 juga benar. Nah, ini adalah prinsip induksi matematik. Nah, sebagai contoh, misal kita akan menyelesaikan suatu permasalahan, buktikan bahwa 7 pangkat N kurang 2N itu habis dibagi 5. Nah, tentunya dalam membuktikan ini kita gunakan prinsip induksi matematik. Yang pertama, akan kita tunjukkan dengan bilangan asli bahwa 7 dipangkatkan dengan 1, bilangan aslinya 1, dikurang 2 pangkat 1 itu pasti nanti habis dibagi 5 gitu. Nah, 7 pangkat 1 7, 2 pangkat 1 2, 7 kurang 2 5. Nah, ini habis dibagi 5. Bagaimana jika bilangan aslinya itu 2 gitu? Tentunya sama persis, maka 7 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Apakah ini juga habis dibagi 5 begitu? Maka 7 pangkat 2 itu 49. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 49 dibagi 4, 45 ya. Ini juga habis dibagi dengan 5. Nah, langkah kedua, kita akan membuktikannya dengan PK. Maka jika PK jika ini benar, artinya benar, 7 pangkat K setiap N kita gantikan dengan K dikurang 2 pangkat K ini habis dibagi 5. Asumsinya gitu ya. Nah, ini hanya berganti variabel dari N ke K. Nah, kemudian maka jika ini terbukti atau benar, 7 pangkat K dikurang 2K itu habis dibagi 5, maka K ditambah 1 seharusnya habis dibagi 5. Jadi kita gantikan K dengan K tambah 1 dikurang 2 pangkat K tambah 1. Apakah benar nilai ini nanti habis dibagi 5 kan gitu? Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya kita akan jabarkan. Pembelajaran eksponen ini mengingat masa lalu ya. 2 dipangkat dengan 5, dipangkatkan 5 ya, dikali 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 11. Nah, gitu ya. Nah, jika 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2N misal, maka 2 pangkat 6 tambah 2N. Nah, atau sebaliknya ya. Nah, dengan sifat eksponen ini kita jabarkan permasalahan ini sama seperti sifat-sifat eksponen. Nah, dengan demikian 7 pangkat K tambah 1 itu menjadi 7 K dikali 7 dikurang 2 K dikali 2. Nah, tentunya jika modelnya seperti ini, bagaimana kita menyamakan permasalahan ini supaya memperoleh persamaan seperti PK 7 pangkat K dikurang 2K supaya habis dibagi 5 demikian.
Nah, kita ambil asumsi seperti ini. Misal 10 dikurang 7 itu sama dengan 3 misal. Nah, jika saya tambahkan suatu nilai ini 10 kurang tambah kurang 7 sama dengan 3. Saya ambil sembarang nilai misalnya saya buat di sini 6. Di sini juga saya buat 6. Maka dengan menambahkan nilai min 6 tambah 6, namun bentuk yang berbeda hasilnya sama. Jadi bagaimana kita memisalkan atau memformulasikan permasalahan ini supaya bisa kita selesaikan. Nah, maka kita akan buat 7K dikali 7. Kita ambil formulasinya ya, dikurang titik-titik tambah titik-titik kurang 2K kali 2. Kan demikian. Nah, tentunya dengan menambahkan suatu bilangan pembantu yang sembarang dengan tidak merubah nilai. Namun dalam kondisi ini kita akan mengambil bilangan yang sudah ada. Misal, kalau saya tambahkan 2 di sini 2 ya. Saya tambahkan 2 di sini 2. Nah, ini kan tidak merubah nilai gitu. Kemudian saya tambahkan di sini 7K pangkat K ya. Sini 7 pangkat K. Gitu. Ya, sama aja nggak merubah nilai. Tetapi nanti model ini akan mirip dengan yang di atas. Nah, 7K. Nah, 7K ini kan sama-sama dengan 7 ya. Ini 7, ini 7. Maka kita buat di sini saja. 7K. Kita keluarkan 7-nya menjadi 7 dikurang 2. Ya toh? Kemudian ini ditambah. Siapa yang kita akan keluarkan? 2-nya ya. 2-nya. 2 7K dikurang 2 pangkat K. Nah, sampai di posisi ini sudah selesai. Artinya apa? Kita memperoleh 7K dikali dengan 5 ditambah 2 7K dikurang 2 pangkat K. Artinya apa? Untuk 7K kali 5 ini pasti habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Maka terbukti untuk posisi 7K dikali 5. Nah, kemudian untuk yang 2 dikali 7K kurang 2K, nah kita sudah asumsikan di awal gitu, bahwa 7K 7 pangkat K dikurang 2K itu nilainya habis dibagi 5. Mau berapa bilangan di sini? Karena ini habis dibagi 5, maka secara keseluruhan nilai 2 kali 7 pangkat K dikurang 2K itu habis dibagi 5. Dengan demikian pernyataannya suruh membuktikan, maka terbukti. Terbukti gitu ya. Nah, demikian ya. Apabila nanti ada permasalahan yang mirip atau yang sama, bisa dipergunakan cara seperti ini gitu. Baik. Nah, selanjutnya buktikan, misalnya di sini kita suruh buktikan n pangkat 5 dikurang dengan n habis dibagi 5 misalnya.
Sama halnya kita akan gunakan prinsip induksi. Yang pertama kan kita akan membuktikan bahwa dengan bilangan asli ini akan benar gitu. Kemudian jika PK itu benar, maka PK ditambah 1 itu juga benar. Nah, ini kan prinsip induksinya gitu ya. Nah, bagaimana kita membuktikannya dengan menggunakan prinsip induksi gitu. Nah, kita akan menggunakan langkah yang pertama. Kita selesaikan. Prinsip yang pertama, dengan menggunakan bilangan asli, maka kita peroleh gantikan setiap n dengan 1. Maka 1 dipangkatkan 5 dikurang n itu pasti habis dibagi 5 gitu. Itu pernyataannya, terbukti enggak gitu. Ini 1 ya. 1 pangkat 5 1 kurang 1 0 ya. 0 habis dibagi 5 ya. Ya. Kemudian jika kita naikkan bilangan hasilnya 2, apakah sama juga habis dibagi 5? Maka 2 dipangkat 5 dikurang 2, apakah habis dibagi 5 gitu. 2 pangkat 5 itu 32 ya. 32 dikurang 2 30. Nah, 30 itu habis dibagi 5. Ternyata terbukti gitu. Nah, kemudian kita akan membuktikan langkah keduanya. PK, maka gantikan semua n-nya dengan K ya. K dipangkatkan 5 dikurang dengan K, ini habis dibagi 5 gitu. Maka Anda akan diminta membuktikan PK tambah 1 apakah ini habis dibagi 5 juga atau tidak gitu. K ditambah 1 kita gantikan K nya dengan K tambah 1, kemudian K nya juga diganti dengan K tambah 1, apakah juga habis dibagi 5 gitu. Nah, supaya ini lebih mudah, kita gunakan teorema binomial ya. Nah, tentunya ini sudah diajarkan pada siswa SMA waktu itu ya. Nah, jika X tambah, ini K ya, K ditambah 1, nah, apabila K ditambah 1 pangkat 0 itu kan 1. Kemudian jika K ditambah 1 pangkat 1 itu kan 1 dan seterusnya gitu ya. Maka kalau K nya pangkat 2, K tambah 1 pangkat 2, maka di sini menjadi 1 2 1 pangkat 2. Kalau pangkat 3 1 3 3 1. Kalau pangkat 4 1 4 6 4 1. Pangkat 5 1 tambahin 5 10 10, ini 5 1. Ini K ditambah 1 pangkat 5. Nah, dengan menggunakan aturan ini, maka K tambah 1 pangkat 5 itu kita juga bisa jabarkan menjadi K pangkat 5 ditambah 5K di pangkat 4 tambah 10K pangkat 3 tambah 10K pangkat 2 ini ya, tambah
5K tambah 1 kurang K ditambah 1. Nah, di sini kita harus bisa memformulasikan suatu susunan yang nilainya nanti bisa dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, tentunya nanti salah satu nilainya ada yang sama dengan K pangkat 5 kurang K gitu, agar bisa dibagi dengan 5. Nah, dari sini kita bisa membentuk, ini kan K pangkat 5, maka di sini K pangkat 5. Kemudian kita ambil nih min kali K, berarti min K. Nah, udah sama ya. Kita kasih kurung supaya ada perbedaan, tambah. Ini kan? Ini 5K pangkat 4 tambah 10K pangkat 3 tambah 10K pangkat 2 tambah 5K. 1 dikurang 1 habis. Nah, gitu ya. Nah, dengan demikian yang ini kan tetap kita buat K pangkat 5 dikurang K, ini udah selesai nih, tambah. Nah, kan 5 nih semua, maka 5-nya kita bisa keluarkan menjadi K pangkat 4 tambah ini 2K pangkat 3 tambah 2K pangkat 2 ditambah K. Nah, apabila permasalahan ini sudah sama, tentunya yang ini habis dibagi 5. Kemudian karena di sini ada 5, maka secara keseluruhan ini juga habis dibagi 5. Dengan demikian buktikan bahwa N pangkat 5 dikurang N habis dibagi 5 adalah terbukti. Demikian ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa diimplementasikan ke dalam permasalahan-permasalahan yang kasusnya hampir sama. Baik, sampai di sini video untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.